Oke, balik lagi bersama kami ASK TV yang sekarang podcast kembali. Sekarang kedatangan saudara lama, saudara tua dari Jakarta, yaitu Jackmania. Salam satu jiwa, Arema Jackmania. Oke. Sekarang kedatangan dari Bang siapa ini? Nah kan nama saya Firman, biasa dipanggil Menzau dari Brapas Manggarai. Oke, Brapas Manggarai ya. Oke, dari Manggarai ya, Bang ya. Oke, sebelumnya kita khususkan dulu Bang untuk berdoa untuk pendiri Arema. Semoga beliau diberikan ketenangan. Amin. Dan yang kedua itu untuk saudara-saudara kita Bang Aremania dan dari Jackmania juga kita doakan yang sudah menolong kita, semoga beliau diberikan ketenangan di tribun barunya. Amin. Tak lupa juga kami khususkan untuk saudara kita Bang yang telah gugur di tragedi Kanjuruhan. Semoga hal tersebut tidak terulang kembali karena hal tersebut adalah memori yang sangat kelam bagi kami Aremania Bang. Oke, dari Manggarai ya Bang ya, dengan panggilannya Bang siapa tadi? Bang Mezau. Bang Mezau. Oke, Bang Mezau. Ini boleh perkenal Bang, dari asal mungkin komunitasnya dari mana? Ya, nama saya Menzau. Saya dari beberapa Manggarai, cuman saya juga punya beberapa komunitas, khususnya dari Boys of Jakarta. Boys of Jakarta. Yang kemarin collab sama teman-teman ASK. Oke. Kebetulan kemarin juga ngeluarin merchandise ya Bang ya? Iya. Kolaborasi ya. Ya itu. Mungkin masih ada ready stock gak Bang? Masih. Masih ya. Iya. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan ya, ini dipakai oleh Sam Andi, yaitu Brotherhood Malang X Jakarta ya. Okay. Dengan desain belakangnya ada sedikit pesan dari anak Jakarta. Pesannya itu football friendship forever. Oke, mantap. Rindu satu Arema Bang. Sangat dalam. Sederhana tapi dalam ya Bang ya. Oke, berangkat dari Jakarta mulai kapan Bang? Berangkat dari Jakarta itu hari Kamis. Hari Kamis kemarin, berarti dari sekarang kemarin ya. Sudah 2 hari di Malang berarti? Sudah. Oke. Itu orang berapa Bang dari Jakarta? Kalau saya sih bisa ya. Jadi bisa. Okay. Iya, jadi beberapa teman ngumpul di beberapa titik. Oh, di beberapa titik. Terus nanti akan menyusul ya? Menyusul. Oke, dari Bang Menzau tadi apa yang paling dirindukan dari Malang? Yang dirindukan dari Malang itu euforianya sih. Euforianya. Oke. Sama mungkin ya rindu satu Aremanya sih. Rindu satu Aremanya. Apa hal yang paling mengesan Bang dari Malang sendiri? Yang bikin kesan Malang itu ya ramah-tamahnya itu bukan kepada supporter bola aja ya. Jadi kayak saya anak Jakarta sering ke Malang, cuman tanpa ada sepak bola ya tetap dijamu di kesannya ya benar-benar ramah tamah lah. Iya, rumah kedua ya Bang ya. Benar-benar rumah kedua. Rumah kedua. Oke Bang, untuk kondisi Malang enjoy ya Bang ya? Alhamdulillah. Enjoy banget ya. Dari 2008 sih. 2008 ya? Oh, oke. Berarti sudah bolak-balik lah Malang Jakarta ya? Kalau untuk tahun ini hampir tiap bulan sih. Hampir tiap bulan? Berarti ada kesibukan di Malang juga? Enggak sih. Oh enggak juga. Ya karena rumah kedua aja ya. Harus sering disambangi. Sambangi, oke. Nah ini untuk Bang Mezau ya. Kenapa kok bisa mau datang diajak podcast ini dari ASK juga Sam? Ya satu mungkin untuk silaturahmi. Ya kedua ya sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja ya. Ya berbagi pengalaman dari anak-anak Jakarta, gimana buat menyampaikan pesan kalau Malang tuh enggak terlalu kayak gimana gitu. Ya, betul. Oke, dari Bang Menzau sendiri kesannya selama away ke Malang dan sudah berapa kali kalau dihitung dari tadi kan bilangnya 2008. Atau sudah banyak berkali-kali? Kalau itu sih nggak ada suka dukanya, pokoknya suka terus aja. Suka terus ya, enjoy. Apalagi kan makanannya kan jarang ada yang di Jakarta juga kan. Oke. Dari Bang Menzau sendiri berarti ke Malang naik apa nih? Naik kereta. Naik kereta. Ya. Oke. Infonya juga ada rombongan juga ya dari Jakarta juga ya nantinya ya? Ada. Oke. Mungkin dari Sam Andi mau ada pertanyaan lagi mungkin?
Berangkat dari hari Kamis tadi Bang ya? Ya, Nah, pakai kereta. Berapa orang tadi Bang? kalau saya sama teman-teman di dalam kereta itu ada hampir kurang lebih 100. 100. Iya, Nah, cuman Jackmania. pas nyampe Malang tuh udah bisa Bisa semua. sendiri. Nanti ketemunya di stadion lagi. Oh ya, dari apa? Teman-temannya sendiri ya. Iya. Ini abangnya tadi di mana ini? Ke Malang langsung ke mana nih Bang? Belum kemana-mana sih, hujan tadi kan. Oh, Baru di- ke Suhat aja Bang. oh di Suhat, ditampung di Aremania Suhat ya. Iya. Rencana besok mau kemana Bang? Atau langsung ada agenda lain? Rencana besok nonton match, mungkin langsung ke tempat anak-anak Kopassusek paling. Oh, langsung acara Bang ya. Iya. Terus itu Bang, buat prediksi skornya besok kira-kira berapa Bang? Oh, tentu sih itu kalau itu tidak usah diragukan lagi, karena dengan tim-tim Brazil saya itu harus 5-1. 5-1 ya. Oh. Tapi jangan lupa ini kandang singa Bang ya. Iya, Ini juga banyak Brazilnya ini. Yan Mota kan itu junior saya. Oh, 5-1 ya. Kalau saya prediksinya nggak banyak-banyak lah. Berapa ya? 3 untuk Arema, 2 untuk Persija lah. Intinya 3 poin buat Arema ini ya. Insya Allah kalau bisa menang. Oh, Karena tiga pertemuan terakhir itu Arema cuman seri sekali, 2 kalah. itu Bang, itu ceritanya dulu kan apa ya? Dikasih menang dulu kan kemarin 2010 udah menang di Jakarta banyak 5-1. Jadi ya buat senengnya Persija aja lah. Ini Kita bulan kasih menang ya. November, bulannya Persija Oh, dengan tema sang juara, otomatis sudah pasti menang. Ya, ya. oh gitu, siap-siap. Ya besok ya dibuktikan Sam ya. 2-3 sama 5-1 ya. Rencana sudah ada apa info atau bocor-bocoran koreo Bang? Apa ada? Kalau Dari The untuk Jack? koreo pasti ada, cuman nggak Masih bisa di. rahasia ya. Iya. Kalau ingin tahu ya saksikan besok di. Saksikan besok ya. Rencananya di utara Bang ya. Iya, Ini berarti tiket daman tiket ini ya. alhamdulillah sudah. Untuk ini Bang, kata-kata untuk persaudaraan Arema Persija ini Bang. Kata-kata kalau lewat kata-kata buat Persija sama Arema atau Jakarta atau Malang udah nggak bisa diungkapin lagi sih. Ya kita lihat dari beberapa tahun ke belakang aja, entah Persijanya apa anak Jakartanya punya kasus di mana-mana, yang support anak Malang, begitupun sebaliknya. Sebaliknya. Kalau pengalaman tur yang paling berkesan ini kemana Bang? Atau ke Malang emang? Kalau berkesan ya Selama tentu ini. pasti ke Malang, cuman ada beberapa cerita menarik selain di Malang sih mungkin gitu. Kemana itu Bang cerita menariknya Bang? Boleh Ya. dibagikan ceritanya? Kurang lebih 2014 kalau nggak salah ya ke Bandung itu yang ditahan sih. Oh, Kalau sudah itu- berangkat ke Bandung. Itu ditahan sama Pihak kepolisian. pihak kepolisian. Iya. Pas liga itu Bang ya. Iya pas Liga Persija lawan PBR kalau nggak salah. Langsung balik nobar atau gimana aja Bang? Terbalik. Putar balik nobar Dia atau langsung nonton pulang? di res, Nonton di res. di res area itu. Gak jadi ya, yang penting kebersamaannya Bang ya. Penting ya bareng-bareng. Itu kalah atau menang itu Bang? Itu Masih salah 2-1. Oh, kalah 2-1. Bambang Pamungkas ngegolin itu. Waduh. Sakit itu Iya. padahal. Legend ya. Ngomong Bambang Pamungkas ini pemain idolanya sepanjang masa di Persija siapa Bang? Kalau saya Ismet, karena Ismail Sofyan. pas Ismet gabung di Jakarta itu saya ngelihat itu mukanya beda banget dari orang-orang yang sering saya lihat waktu itu. Jadi kayak ini orang berkarisma banget gitu, berwibawa. Walaupun saat itu masih muda mungkin ya Ismet. Cuman udah terlihat itu auranya. Jadi ya sampai sekarang sih tetap Ismet. Legenda sepanjang masa Bang ya. Terus ini Bang, pesannya buat Aremania Bang. Khusus dari Bang Menjam ini. Gak banyak sih pesen buat anak-anak Arema, cuman paling 2. Kecilin ego dan mari bersatu buat satu Arema. Amin. Ini kan ya kelihatan dari baju yang dibuat Man Menja ini ya. Siap. Tulisannya rindu satu Arema. Ya, yang dirindukan dari satu Arema itu yang gimana Bang? Yang menurut Bang Menja ini. Yang menurut saya yang dirindukan itu ya satu Arema yang harus punya marwah itu.
rootsnya harus jelas gitu. Kalau ditanya asal usulnya itu dia harus jelas. Karena kan pasti semua supporter itu benci tim yang plastik lah. Ibaratnya tim instan tiba-tiba ada di Liga 1, merger segala macam. Itu semua supporter pasti benci. Makanya ya salah satunya ya rindu satu Arema, ya Aremanya dulu harus jelas. Kalau sudah jelas kan dia pasti punya marwah, punya aura yang mungkin orang juga lihat segen gitu. Mungkin buat narik sponsor juga nantinya segala macam. Nah ini kalau dilihat juga Bang Menza ini juga menyuarakan tragedi Kanjuruhan Bang ya. Oh tentu Mas, karena kalau kita tidak menyuarakan tragedi Kanjuruhan itu nggak bisa Mas. Karena tragedi Kanjuruhan itu bukan tragedi tentang sepak bola, itu tentang kemanusiaan. Mungkin hari ini terjadinya di Malang ya, kan bisa jadi tragedi selanjutnya bisa di Jakarta atau di kota-kota lain. Kita tidak tahu ya. Mungkin ada gimana-gimananya ke depannya. Makanya harus tetap disuarakan sampai kapanpun. Ya itu ya. Kenapa saudara The Jack begitu dekat dengan Arema juga karena itu Bang ya. Mungkin selama permasalahan di Arema, entah itu pluralisme, entah itu tragedi Kanjuruhan, saudara The Jack tetap selalu menemani Aremania. Pasti itu. Pasti. Terus itu Bang, kalau pesan-pesannya buat dulur-dulur Jackmania nanti Bang, selama di Malang gimana Bang? Ya buat teman-teman The Jack yang away ke Malang, pokoknya tetap hati-hati dan jaga nama baik kota Jakarta, Persija, dan diri sendiri. Sama ya jangan bikin ulah lah, jangan anarkis segala macam. Jangan terpancing provokasi dari pihak-pihak yang pengen menghancurkan kebersamaan anak-anak Jakarta sama Malang. Kalau dari komunitasnya sendiri nih Bang, Barabravas ini Bang ya, itu awal mulanya gimana itu Bang? Ceritanya kok jadi Barabravas? Atau lahirnya kapan? Kalau untuk ceritanya saya kurang mengerti ya, karena lebih tua Barabravasnya timbang saya. Oh iya. Barabravas itu lahir di 3 Maret 1999. Udah lama berarti ya. Iya. Dan dari kata Barabravas itu diambil dari Argentina, Amerika Latin. Mungkin kalau anak-anak Jack mungkin sudah paham lah dengan kulturnya anak-anak Barabravas gitu. Ini yang berangkat ke Malang berapa orang Bang? Yang berapa pasnya Bang? 1 bis. 1 bis. Oh berarti masih nyusul besok ya? Masih nyusul. Oh Langsung ke Batu. langsung ke Batu. Berarti besok langsung ke Batu juga nih Bang? After match. Oh, after Karena match. kita bikin acara juga after match sama teman-teman Malang dari Bad Yankees. Mantap. Mas Sampir mana ada lagi tambahnya? Oke. Tadi untuk apa? Dari abangnya sendiri, kalau biasanya kalau tribun itu di gate utara atau selatan Bang kalau di Jakarta? Kalau di home itu, Di home. kalau saya sih usahain kalau di home pasti ngikut wilayah ya, Korwil di utara. Oh, utara. Itu kalau di Malang, di Kanjuruhan tetap di utara juga. Di utara ya. Ini rencananya kalau setelah match ini berarti ada acara apa Bang? Mungkin bisa di apa spill lah nanti mungkin dari apa teman-teman The Jack atau Aremania mau datang. Kalau mungkin di sosial media sudah banyak Ya. dari teman-teman Arema sama anak-anak The Jack yang collab buat bikin acara-acara. Ya, Ya bisa datangi aja ke situ dan tetap jaga nama baik masing-masing sih. masing-masing. Jadi dari apa? Dari podcast ini ya, karena sudah sering ketemu ya Bang ya. Jadi Iya. bingung mau bahas apa ini. Apalagi kalau di depan kamera itu udah bingung. Jadi mungkin dari abangnya sendiri kan ini sudah apa ya pertama kali ya podcast dengan ASK ya, pertama kali. Mungkin nanti kalau setelah match mau podcast lagi ya bisa saya Sam ya. Itu mungkin dari Sam Andi sendiri ada lagi Sam? Nah ini kalau arti Persija untuk Abang Menza ini apa Bang? Persija itu jalan hidup sih. Jadi jalan hidup itu bukan Persija itu adalah segalanya. Persija ya adalah selamanya. Mau kita
misalnya Persija main di mana ya kita tidak harus menuntut datang gitu. Dengan cukup mendoakan nonton dari rumah ya itu sudah jadi Persija banget dah. Karena kalau definisi lu cinta Persija ya jangan merugikan Persija juga. Itu kabarnya kalau away di Jakarta itu memang sulit bang ya. Kalau away apa itu? Home. Ya, Kenapa itu bang? Apa sering dibuat konser atau gimana itu stadionnya bang? ya seperti yang teman-teman lihat sendiri di media sosial kan juga banyak yang terlalu diributkan gitu. Padahal cuma sekedar sepak bola ya. Padahal pahlawan kita dulu tuh kan bilang dari Tan Malaka kan bilang sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Tapi giliran kita mau nonton bola sulit di Jakarta. Sampai sekarang sih sulit. Mungkin kalau sekarang terbentur ini ya booking-bookingan mungkin dari pihak JIS-nya dengan pihak-pihak yang mau nyewa JIS. Bicara tentang home yang susah, tentang ini bang, regulasi dari PSSI yang melarang tim tamu untuk bertandang itu bang. Menurut Menja gimana? Itu nggak beraturan sih, maksudnya tidak berpendirian gitu. Tanpa ada aturan yang jelas, tanpa ada aturan tertulis atau gimananya ya nggak penting sih menurutku. Buat apa dilarang gitu supporter? Supporter kan tugasnya kan hanya mendukung. Kita ke kota orang juga tidak seperti orang gila. Datang rusuh segala macam yang nggak mungkin. Ya kita cuman ingin mendukung tim kesayangan kita kok. Ibarat kita mencintai orang tua kita, masa ya kita harus ini? Jadi ya tidak beralasan ya. Tidak beralasan berdasarkan regulasi ya tidak ada sih, dari FIFA pun tidak ada, dari statuta FIFA pun tidak ada yang mengirimkan surat buat ke PSSI dengan regulasi ini, kagak ada sih. Jadi intinya Bang Menja tidak setuju bang ya? Banget Karena setuju. dapat menghambat silaturahmi antar supporter Indonesia bang ya? Ibarat kasarnya itu terlalu banyak mudaratnya, timbang manfaatnya itu terlalu banyak mudaratnya. Jadi kata-kata di medsos itu kan tamu dilarang hadir ya. Tapi ini bukan tamu soalnya ya, saudara ya. Kita kan keluarga besar. Jadi kayak Kita mudik bang ya. keluarga besar mudik. Iya. Jadi apa lagi ya? Mau tanya apa lagi bos? Ya mungkin kalau apa kesan-kesannya away lah tadi. Ada cerita menarik. Ya kalau cerita menarik mungkin sebelum kereta direformasi sih. Nonton bola, desek-desekan, nyewa dari DJ-nya nyewa gerbong, beberapa gerbong dulu. Jadi sampai naik ke atas-atas gitu ya. Kalau ke atasnya saya belum pernah ya, karena terlalu berisiko juga. Mungkin kalau diri di toilet sampai Jawa Tengah tuh mungkin pernah. Saking banyaknya dulu. Atau tidur di atas tempat tas, di atasnya tuh dulu. Sering gitu. Ini kan The Jack sering dilihat apa ya, kebersamaannya kan tinggi bang, sama kemana-mana Persija selalu datang. Itu kunci suksesnya di mana bang biasanya bang? Ya dari kebersamaan aja sih. Gak ada kunci suksesnya sih. Jadi kayak Apa ada- saling rasa memiliki aja. Jadi kita di jalan ya ngelihat dia satu dukungan sama kita ya harus kita rangkul, mau kita kenal ataupun tidak ya kita harus rangkul karena kan satu tujuan kita buat dukung Persija. Itu sih. Jadi harus saling bareng-bareng rangkul. Gak usah ngegedein ego segala macam. Udah kita harus rangkul aja. Mau dia dari wilayah A kayak wilayah B terserah. Yang namanya lu cinta Persija ya udah, gue juga cinta Persija. Kenapa nggak bareng-bareng? Kan semakin bareng-bareng semakin suara kita lantang di tribunan. Itu sih mungkin. Untuk dari para profesor sendiri, apakah apa ada agenda khusus atau gimana bang? Ya rutinitasnya bang, biar menjaga kekompakan dalam komunitasnya bang. Kalau di Manggarai pasti ada yang namanya briefing atau kalau Kopdar, kopdar itu. Kalau di sana kan seringnya dibilangnya briefing. Jadi ya saling setiap briefing itu ya harus saling kasih masukan gitu. Misalnya si ini salah, kita harus kasih masukan dan kita juga harus menerima kritik gitu. Jadi ya harus saling pas di briefing itu harus saling introspeksi.
Jadi biar kedepannya tuh lebih terjaga lagi organisasi, lebih baik lagi organisasi, baik dari kita perilaku ataupun galanya gitu sih. Bang Firman, ada lagi yang ditanyakan? Oke, dari abangnya sendiri, pandangannya menurut abangnya sendiri untuk semua supporter yang mungkin sedikit demi sedikit menyuarakan persaudaraan, Sam. Kalau persaudaraan itu tidak perlu disuarakan sih. Emang itu udah hukumnya wajib kok. Oke, wajib ya. Iya, jadi nggak Bagi perlu semua, di apa suarakan ya. Buat apa sih kita juga nyari permusuhan, buat nyari kekerasan? Ini udah 2025, kita bukan tahun-tahun zaman-zaman ISL kan. Jadi ya harusnya introspeksi lah. Mulai dari diri sendiri aja. Gak usah bikin kubu-kubuan lagi. Yang beda pandangan ya udah. Gak usah saling nyindir di medsos atau segala macam. Kuranginlah ketikannya sekarang mah di medsos. Jangan beda pandangan langsung dihujat segala macam. Ya kita ada karena perbedaan. Iya, betul. Terus kalau dari abangnya sendiri, mungkin kalau untuk kedepannya bang, untuk dari pesannya Aremania sama The Jackmania. Ya semoga apa ya, jadi lebih kompak lagi aja sih di Jakarta apa sama anak Arema, biar kagak ada kubu-kubuan. Mungkin saat ini ada, mungkin dengan skala kecil. Iya, betul. Semoga kedepannya udah nggak ada lagi. Karena ya risih juga sih kadang. Ada suara-suara sumbang kayak gitu tuh risih kadang. Kurangi ini ya, apa kata-kata yang Kurangi jempol sekarang. Ya, Kurangi jempol bermain. Ada lagi dari Samadi? Apa ya? Sampai bingung aku sentek ya. Pertanyaan ini. Wisata di Malang yang Ya wisata favoritnya. Wisatanya ya tetap di Batu. Wah. Itu ada namanya Songgokerto. Tugu Macan is love itu kayak. Waduh, kok bisa hafal itu ya? Itu apa? Udaranya yang seger atau apa, Bang? Warganya ramah tamah, bangun kita nyewa villa di situ langsung ditawari, Mas makan. Itu aja bener ya? Gak ada yang lain. Bisa dicek sendiri. Jadi ada rencana ke sana ini kayaknya nih. Pasti sih. Ya. Cuman di atasnya ke Paralayang. Oh, mau naik para layang. Itu iya 400.000 Bang sekali terbang ya. Mau nyoba berarti ya bisa. Kagak naiknya sih. Numpang ngopinya aja di situ. Kalau itu Bang pengalaman menerima apa? Aremania yang away ke Jakarta Bang. Ada pengalaman menarik apa Bang? Banyak sih, dari kita menerima dia, terus habis nonton dia lupa apa tiketnya kapan, tiket keretanya kapan, pulangnya tahu besoknya ketinggalan. Jadi kita harus mondar-mandir terminal segala macam, banyak sih. Terus di jalan ketemu bis-bis Aremania di Jakarta, kacanya udah pada hancur. Oh. Banyak kesan-kesan dari anak-anak Arema juga yang bikin lucu, kadang ya kadang lucu, kadang ngeselin ya, namanya supporter. Pasti ada kejadian yang nggak terduga. Terus mana? Makanan favorit tadi sudah ya? Makanan favorit di Malang belum ya? Malang apa ini? Yang paling favorit yang tidak bisa dilupakan dari Malang Bang? Ada satu tempat makanan nggak mewah sih, tempatnya kayak biasa, cuman di Kalpataru, tahu telur gitu. Oh, tahu telur. Di Jakarta jarang ya tahu telur Bang? Kagak ada Mas. Oh kagak ada, adanya kerak telur ini ya? Adanya kerak telur, cuman kalau di Jakarta itu, di Jakarta tahu telur itu mirip ketoprak sih. Oh, beda berarti ya. Tak kira Iya. sama. Tahu. Ya, sama petis paling ya. Ini kan Bang Menjo kan di Jakarta Bang ya. Nah, ini Iya. kalau timnas main tuh gimana Bang? Ya harus didukung. Dukung ya. Selalu terakhir dukung timnas kapan Bang? Terakhir Yang itu main di GBK atau main di GBK yang pas takbiran itu. Takbiran Idul takbiran. Adha. Nggak salah lawan Cina itu. Cina? Itu kalau itu apa khusus berapa fans yang
hadir atau Oh enggak, gimana? Mas. Kalau di timnas itu beberapa nggak ada andil. Ya dari pribadian aja. Langsung berangkat sendiri berarti ya? Iya, dari individunya aja mau suka timnas apa enggak. Lalu harapan ke depannya Bang buat sepak bola Indonesia sama Federasi PSSI ini gimana Bang? Kalau Bang Menja ini Ya, melihatnya. buat federasinya ya udah terbukti udah berapa tahun ke belakang ganti ketua umum, mending naturalisasi aja ketua umum sekarang, ganti semua. Jadi semua ya. Gak usah muluk-muluk mikirin timnas masuk Piala Dunia, toh kita juga dari pemain, supporter segala macam, federasi, dari kepolisian juga belum siap. Jadi nggak usah mikir kita ke Piala Dunia sih. Mikirin dapur sendiri dulu Bang Iya. ya intinya. Dari kita aja belum banyak yang belum dewasa kok. Kalau kita kalah, buat apa kita ke Piala Dunia? Lalu harapannya buat Persija Bang. Juara apa enggak ini tahun ini Bang? Kalau diizinkan yang Maha Kuasa sih, semoga sih juara dengan komposisi sekarang ya. Cuma kadang Persija ya itu, kalau diharapin menang ya kagak menang. Iya. Dia nggak diharapin malah menang. Malah menang. Ya kayak kemarin Arema ya. Kalau di kandang kalah mulu. Iya. Kalau away menang terus itu. Tapi kalau besok haram lah kalah ini. Harus menang lah. Apalagi besok kan langsung ada jeda match FIFA match day kan. Jadi Oh iya iya. semoga bensinnya nggak habis lagi, Persija harus menang dulu. Ini Bang kalau di sini kan ada kutipan ini. Dalam setiap merahmu akan selalu dalam setiap merahku akan selalu ada biruku. Dari salah. Dalam setiap merahku akan selalu ada birumu. Dari The Jackmania ini ya. Iya. Kalau nggak salah itu kutipannya Bung Ferry. Oh dari Bung Ferry ini ya. Ini pas waktu dikasihkan di Munas Aremania. Jadi memang hadir terus Bang ya. Di acara Aremania pun selalu hadir ini. Seluruh Persija. Kalau selalu hadir sih enggak, kalau diundang mungkin ada waktunya pas segala macam mungkin pasti hadir sih. Kan kita dibilangnya saudara, masa kita diundang sama saudara nggak datang, ya gimana gitu rasanya. Dari Ketua Umum sendiri Bang, apakah ada pesan-pesan khusus untuk ke Malang Bang? Tentu Dari pasti Ketua Umum ada. Jackmania. Tentu pasti ada, kayak jaga nama baik Persija, jaga nama baik di Jackmania, jaga nama baik Kota Jakarta dan keluarga kita masing-masing. Intinya jangan anarkis lah di setiap kita away segala macam. Ya, tetap sopan aja. Ibaratnya kita keluar kota itu ya kita mengunjungi rumah saudara kita. Masa rumah saudara kita anarkisin? Jadi intinya 90 menit kita rival, selebihnya kita saudara saja. Iya. Kalau ketika nggak ada rival lah. Cuma saya berkecil-kecilan. Saya berkecil-kecilan. Untuk lagunya Bang, lagu yang paling Favoritnya. difavoritkan nih Bang. Lagu favorit ada sih Kayak yang favorit baru. semua ya lagunya Persija ya. Ada sih yang baru. Cuman nggak pernah dibawain sama Oh masih bandnya belum. sendiri. Oh masih. Dari Flashcard, judulnya Selamanya. Bang Menja sendiri, apakah tergabung dalam band juga? Gak sih mas, gak minat dan gak berbakat bidang seni. Minatnya bidang anu, teriak-teriak Bang ya? Ya minatnya ya cuman bisa masak aja udah. Kalau dari para Bravasnya sendiri, apakah ada ciri khas khususnya Bang? Kalau Di dulu The Jack- saya di doktrinnya itu nonton wajib pakai jersey. Tetap kultur mania dari Iya. Argentina ya? Iya, mungkin sekarang juga masih banyak, cuman nggak terlalu sih. Karena emang kalau lihat dari sosmed sekarang, entah dari YouTube atau segala macam, beberapa emang identik di Amerika Latin itu pakai jersey sih, jersey kebanggaannya. Kalau menurut Samenja ini kan sekarang banyak kultur yang modern football Bang. Nah itu gimana Bang menurut Samenja? Ya nggak apa-apa sih, ibaratnya yang mau modern silakan, yang mau menjaga kultur lama ya silakan. Cuman jangan lupa kalian berasal dari mana. Cuma itu aja sih. Jangan saling menghina satu sama lain. Entah itu dia sudah kasual menghina mania, entah mania menghina kasual, ya semua kan perbedaan. Cuman kan tetap satu tujuan di tribun kan dukung tim kebanggaan gitu sih.
Jangan dijadiin perbedaan untuk jadiin permusuhan gitu. Buat apa juga sih permusuhan. Kalau ini Bang, yang penasaran dari dulu ini salamnya Jackmania ini. Salam dari telunjuk Bang ya. Itu artinya apa itu Bang? Kalau boleh tahu Bang. Salam dari telunjuk ini tuh kan J. J itu Jakarta. Cuman harus pakai tangan kiri. Oh, harus tangan kiri. Ada terkhususnya. Karena kan yang lihat dari seberang, dari berhadapan. Kalau kanan beda. Oh, ya. Ibaratnya kayak gini tuh. J. Ini. L. Oh iya. Jadi harus kiri sekarang ya. Oh iya. Jadi dari itu Bang ya. Iya. Jadi besok ada 2 salam ya. Sasa JT sama Sasa J. Salam jari telunjuk sama salam satu Salam jiwa. jempol telunjuk. Oh, salam jempol telunjuk. Sambil mana ada lagi tambahnya? Jadi tadi kan diwawancari terus ya dari Abang Mensanya. Mungkin dari Abang Mensa ada pertanyaan buat kami, Bang. Pertanyaannya, kemarin kan saya juga ketemu Mas Andi di JIS. Gimana kesannya itu di JIS itu? Waduh, baru pertama kali ke JIS ya. Lihat stadion sebegitu bagus dan megahnya. Sama ini, yang tak heran parkirannya kok jauh banget. Tak kira apa dekat gitu ya, ternyata masih muter-muter terus parkirannya jauh. Itu tiap hari gitu berarti Bang ya? Emang didesain nggak ada parkirannya ya? Iya, emang didesain sebenarnya nggak ada parkirannya. Cuman sebenarnya kalau menurut saya pribadi tuh JIS masih belum layak untuk dipakai sebuah pertandingan besar gitu, sebesar Persija dengan animo lebih dari 20-30 ribu. Karena ya fasilitas penunjangnya bukan dari stadionnya sih. Entah itu lahan parkiran atau akomodasi transport. Kan nggak semua ada rombongan atau punya kendaraan pribadi. Jadi yang naik transportasi umum juga masih kesulitan. Iya, kesulitan. Jadi kalau sudah di sebelah utara nggak bisa ke timur Bang ya? Iya. Makanya itu ada yang miss juga kan. Tapi ya emang bagus sih stadionnya tadi Bang ya. Baru Iya, pertama kali. bagus, tapi ya sayangnya belum. Sayangnya itu Arema kalah itu ya. Tapi nggak apa-apa dicoba itu. Jadi Persija biar seneng dulu itu. Kalau besok udah dihancurkan lah. Justru dari dicoba jadi biar terlihat kekuatan di liganya itu seperti apa. Oh gitu ya. Gimana ini? Ada lagi pertanyaan nih Bang? Sama kalau Aremania tuh kalau di Jakarta kan kita punya titik kumpul gitu kalau setiap ulang tahun. Oh ya. Entah Persija atau apa. Dan kemarin juga kan saya sempet tuh di Malang. Oh ya, kemarin teman Arema juga kan, ulang tahun Arema. Itu sebenarnya kalau kayak gitu ada yang koordinasi gak sih, koordinator gitu, titik satu kumpul atau apa gitu? Ya kalau dilihat dari ulang tahun kemarin itu sudah ada sebenarnya Bang titik kumpulnya apa dan yang ada mengkoordinator untuk acaranya ulang tahun Arema. Kan berhubung tiap tahun itu selalu di Balai Kota. Iya. Nah, ulang tahun kemarin tuh agak berbeda karena juga akan mendoakan tragedi Kanjuruhan secara langsung ke sana. Nah, jadi banyak yang apa? Miskom. Jadi ya sebetulnya soalnya acara tiapnya di Balai Kota, ternyata yang tahun ini berbeda karena khusus untuk mendoakan saudara-saudara kita yang tragedi Kanjuruhan itu, jadi banyak yang miskom. Iya. Nah, jadi dikiranya ke Balai Kota, ternyata ke Kanjuruhan itu. Tapi jadi terbagi 2 kemarin itu. Tapi ya juga apa? Meriah juga sih ya. Iya. Jadi keduanya juga sama meriah dan ada Bang Menja itu ya. Dan ini ketok neng Malang terus aja nih Bang. Padahal Bang Jakarta loh. Iki aku heran iki anu Juragan kayak ya. Juragan itu apa lagi? Jakarta ya. Istrinya orang Malang. Oh iya ya, lupa gue. Ini istrinya orang Malang katanya. Iya Bang, bener Bang ya. Istrinya orang Malang atau? Gimana Bang? Belum berkeluarga. Oh, belum Masih berkeluarga. menjalani Masih mau hubungan. menjalani. Waduh, ini keren banget ini ya. Arema sama Persija. Nanti anaknya jadi apa ini Bang berarti Bang? Anaknya jadi pendukung MU. Aduh, MU. Anaknya jadi pendukung MU lah. Ya, semoga bisa jadi ini ya. Arema Persija nanti setengahnya singa, setengahnya macan ini. Waduh, galak banget nih Bang. Terus pesan-pesan terakhirnya Bang buat Aremania. Apakah ada lagi atau ada yang ditanyakan lagi Bang? Kalau W ke Jakarta itu mungkin apa sih
dari semenjak saya bukan mau ngebahas tentang dualismenya Arema ya. Semenjak terakhir Arema 2010 ke Jakarta, kan kalian pada tahu tuh euforianya. Kok makin kesini makin berkurang, itu apa sih? Ada faktor apa gitu? Selain dari dualismenya. Oh, kalau itu banyak bang faktornya ya. Itu pas away-nya atau Iya, pas? pas away ke Jakarta. Oh, pas away ke Jakarta ya mungkin salah faktor-faktornya kan tadi dualisme itu. Terus yang kedua mungkin karena faktor ekonomi juga bang. Sekarang ekonomi lagi sulit-sulitnya. Terus di sisi lain juga karena apa? Kasus tragedi Kanjuruhan itu juga banyak yang gantung sial. Terus juga faktor-faktor lain yaitu karena apa ya? Ya animonya apa ya? Euforianya itu bang. Iya. Jadi kayak berkurang sudah semenjak tragedi itu. Dan juga apa ya? Kayak apa ya? Bebas guys. Ya itu karena itu bang, ekonomi terus tragedi terus dualisme, banyak cobaannya bang. Ya semenjak itu, terus ya itu lagi satu lagi yang bikin males away. Arema kalah terus, nggak menang-menang ini di Jakarta ya semenjak 2010 itu. Ya itu mungkin faktor-faktornya. Tapi tetap kalau persaudaraan sama Jackmania tetap kenceng kan, selalu Iya. euforianya selalu ada meskipun nggak langsung ke stadion, tapi di Malang itu bang, ada yang nobar, terus ada yang bikin apa ya, kayak gambar-gambar terus diposting di medsos, ya itulah bang. Karena saya apa ya, beberapa tahun terakhir tuh saya pernah away ke Malang, ke Kanjuruhan. Itu banyak teman-teman dari Aremanya sendiri itu nggak mau nonton. Maksudnya nggak mau nonton itu dia punya tiket tapi dia malah ngasih ke anak-anak kecil. Tuh. Sedangkan kalau di kita sekarang kan di Jakarta kan stadion alhamdulillah sudah gede lah, cukup gitu. Kemarin pas uji coba juga saya pikir wah bakalan lebih rame nih mungkin, atau bagi dua lah tribun itu kurvanya setengah-setengah. Ternyata masih jauh lah dari ekspektasi saya. Apa karena faktor kemahalan tiketnya kah, apa turnya kah, apa gimana? Makanya suka bingung gitu. Kadang juga kan kangen juga kan euforia kayak gitu kan, saling ledek-ledekan di dalam dan di luar tribun. Kemarin karena nggak terlalu rame jadi bingung mau ngeledekin siapa ini. Iya. Mau menang ya kalau ngeledekin siapa ini ya. Teman-teman Aremanya ini juga nggak terlalu banyak. Ya mungkin itu bang, alasan ekonomi juga ya, tiketnya sekarang Iya. lumayan sih ya, lumayan mahal juga. Terus sistemnya juga semakin ketat ya, gak ketat sih, online semua sekarang bang Iya, ya, online. beda dari dulu. Sama kayaknya hampir semua bang, semua tim di Indonesia memang atmosfernya Iya, menurun pada ya. turun. Ya itu mungkin ya bukannya apa membesarkan Arema sih, tapi mungkin ya dari dilihat dari Arema juga. Iya. Kan kita di liga itu kan ada banyak klub. Nah, itu yang bikin apa ya? Kayak beratmosfer gitu loh. Kalau ada Aremanya itu. Dan sekarang Arema juga kan menurun juga. Jadi kalau dilihat memang semua rata sih, tim-tim besar kayak Persija, Persib, Persebaya, semua sekarang jadi gak full bang ya. Gak full sih. Iya, kayaknya. kayak beda gitu ya Iya. atmosfernya. Nah itu saya sendiri juga mikir kenapa ya, kayak ada yang hilang gitu loh dari liganya ini kalau ini, Iya. bukan satu klub aja. Nah mungkin semua dirasakan emang ya. Kayaknya sih semua Nah, kayak. iya ya, karena apa ya? Ya mungkin faktor utamanya itu ekonomi itu bang sih kayaknya. Sama tragedi juga ya. Sama ini nih saya mau nanya, Sama apa lagi bang? rivalitas sehat. Kalau menurut teman-teman Arema itu kayak gimana sih rivalitas sehat itu? Mendefinisikan rivalitas sehat itu? Rivalitas sehat ya. Ya kembali dalam sepak bola tadi bang. Kan sepak bola adalah simbol pemersatu bang ya. Yaitu.
Jadi intinya kita kembali ke situ, gimana caranya kita untuk bersatu semua. Setelah bersatu itu kita fokus pada apa? Indonesia itu. Jadi rivalitas sehat itu ya kita bisa menerima semua tamu seluruh Indonesia. Kalau dalam kurung tamu itu berpamitan baik-baik. Nah, itu mau siapapun tamunya kalau memang berpamitan baik-baik, nuwun sewu, ya kita harus menerima. Kan orang niatnya baik, kita juga harus baik, Bang. Ya itu namanya rivalitas sehat, walaupun apa? Entah itu supporter mana-mana, tapi kalau niatnya baik ya kita harus menerima walaupun itu rival. Seperti itu, Bang. Kalau Bang Menjan jadi gimana, Bang? Kalau saya rivalitas saya itu harus ada. Rivalitasnya itu harus ada tanpa harus ada kekerasan. Jadi ya kayak kita mau misalnya Persija lawan Persib, kita harus tetap punya rivalitas itu karena kita biar ada gairahnya gitu loh. Tapi ya tanpa mengedepankan kekerasan segala macam, ya cukup dengan ya cyber tipis-tipis lah di dalam stadion, udah sisanya ya udah, kan pertandingan sudah kelar, udah mungkin kayak gitu sih. Jadi jangan terlalu inilah terbawa atmosfer gitu rivalitas. Misalnya hari ini tidak ada match day hari ini, dibawa-bawa sampai ke masyarakat segala macam. Tugasnya supporter ya mendukung di stadion. Jadi ya cukup dibawa ke stadion aja rivalitas. Menurut saya sih kayak gitu, rivalitas sehat. Jadi kalau itu, Bang, menurut Bang Menja itu bagaimana cara mengatasi para provokator-provokator ini, Bang? Karena setiap tim kan padahal itu supporternya sendiri tapi juga menjadi provokator, Bang. Ya kalau saya sih punya prinsipnya ada kayak 1 2 3 sih. 1 kita liatin dulu, 2 kita bilangin, ya 3 kita cuekin aja udah. Pasti kalau kita cuekin dia juga nggak bakal kayak gimana-gimana. Toh kan dia bikin provokator gitu kan pasti kan nunggu reaksi dari kitanya. Kalau kitanya nggak punya reaksi apapun ya dia juga bakal berhenti. Gitu sih. Kalau itu, Bang, menurut Bang Menja sistem tiket gimana? Tiket sekarang sama dulu gimana, Bang? Mending yang mana? Jauh banget sih. Kalau dulu enaknya masih bisa beli tiket di hari H, cuman ngantrinya nggak tentu. Maksudnya nggak tentu tuh, kita udah ngantri atau tiket udah habis, masih loket. Harga juga nggak terlalu mahal dulu, mungkin sekitar 30-35 lah dulu. Sekarang H-2, H-3 sudah close tiket, H-2 tiket sudah dibagikan. Jadi ya ada untung minusnya juga sih dengan sistem sekarang. Mungkin kalau yang kurang update atau segala macem, generasi di atas saya mungkin bingung kalau mau beli tiket, pertandingan belum ada kok tiket sudah habis, mungkin kayak gitu sih. Terus kalau itu, Bang, sistemnya di Jackmania sendiri gimana, Bang? Tentang kayak KTA gitu tuh, Bang. Kalau KTA setiap kita kan dari Korwil beberapa itu kan punya sub-subnya Korwil, punya sub Korwil kan. Ibaratnya tuh beberapa itu bapaknya. Kita ini anaknya dari sub-subnya. Itu bapaknya sudah menginfokan bikin KTA dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya dari anaknya ya harus ngasih tahu lagi ke anggotanya gitu. Dari subnya ngasih tahu ke anggotanya harus bikin KTA dulu kalau mau. Ibaratnya KTA itu KTP sih, kayak kita warga negara. Lu cinta Persija, lu ngaku jadi anak kejek, mana bukti fisiknya? Ya harus ada dengan KTA. Kalau cuman dengan ucapan ya nggak bisa. Karena tidak ada bukti fisik ya. Ibaratnya lu orang Indonesia, mana KTP-nya? Nggak ada. Berarti bukan orang Indonesia dong. Harga gelap jatuhnya. Gitu sih. Untuk anggotanya terakhir berapa, Bang? Apakah ada update? Kalau itu kurang tahu ya. Mungkin sekarang di bawah 500 mungkin. Karena banyak KTA yang mati sih mungkin. Entah itu lupa perpanjang atau kayak gimana ya. Atau udah pindah rumah gitu, ganti domisili. Banyak faktor juga sih kayak gitu sekarang. Ini rencana ke depan gimana, Bang? Apakah
mau pindah ke Malang ini karena punya kode di Malang ya istilahnya ya. Pengen Mau sih jadi warga tinggal di Malang atau Jakarta ini kalau udah jadi ini. Pengen sih jadi warga Malang dengan kehidupan slow livingnya. Cuman biayanya itu gak menutupi sih kayaknya Mas. Bukan mahalan di Jakarta bang biayanya bang. Jakarta memang mahal, cuman kan dari UMR-nya agak sedikit besar lah dari Malang sendiri ya. Jadi masih bisa tertutup lah. Kalau dari di Malang itu sulit kayaknya Mas. Transportasi kurang. Berarti anu ya dibawa ke Jakarta ini ya Aremanitanya ini ya. Insya Allah. Ini kalau di Jakarta ini daerahnya di mana bang? Rumahnya bang? Saya di Jakarta Selatan sih. Oh Jaksel ya. Di Menteng Atas. Menteng Atas. Oh Superwheel Menteng Atas. Iya, di belakang Secret The Jackmania. Oh jadi kalau di Jack gitu ya. Jadi Superwheel gitu ya. Iya. Wilayah-wilayah semua bang ya. Ya itu yang berangkat ini sekitar berapa bang? Ini kalau dari tiket ini sudah 3.000 lebih ini ya. Waduh Kemungkinan bakal sih lebih memenuhi ya. 3.000 5.000 itu yang dihitung mungkin ya. Ya mungkin kan dari teman-teman Arema mungkin pasti ya nggak nutup kemungkinan ada yang ngasih tiket dari Korwil Aremanya sendiri gitu. 1-2 orang nyusup ngikut lah gitu. Pasti lebih dari 3.000 sih. 3.000. Minimal 5.000 kayaknya anak-anak. 5.000 besok bahkan ngerasain kekalahan ya. Siap-siap dulu bang ya. Dikuat-kuatin ya. Besok Dalberto ini marah ini kayaknya. Ada Gustavo tenang. Iya ya. Anak om ya mantannya Arema ya. Zamannya dikongkon lah. Nanti Yan Mota lemes itu dia udah. Kalau ada Thales Lira itu. Kalau itu bang, Macan Kemayoran lah. Kemayorannya ini apa ya bang? Kemayoran itu dari cerita legenda zaman dulu sih. Saya juga nggak tahu kebenarannya apa. Inilah cerita rakyat gitu. Di daerah Kemayoran itu ada satu jawara gitu, jago silat segala macem. Dia bukan memberantas ya, membela rakyat kecil lah. Waktu zaman penjajahan namanya itu Murtado. Nah, Murtado itu tinggal di Kemayoran. Dia yang ngebela rakyat-rakyat kecil dulu. Yang salah dibela, dikasih tahu ke ini. Pokoknya dia yang melindungi lah, mengayomi masyarakat kecil. Dia tinggal di Kemayoran, terus dia jago silat. Ya makanya disebutnya Macan Kemayoran. Karena dia yang paling garang gitu di Kemayoran zaman dulu. Udah, lagi tambahan Sampirman? Udah? Bang Menja lagi? Ada pertanyaan lagi bang? Barangkali. Just takut ngapain gitu kan? Kapan honeymoon mas? Honeymoon sudah bang. Di Malang-Malang aja sini. Mau ke Jakarta, Monasnya tutup bang. Dulu pernah aku ke Jakarta sama tahun berapa ya? Pernah langsung ke Pasar Senen kalau nggak salah. Lupa aku. Pas tahun berapa itu ya? Tapi kalau sekarang, kalau dari Mas Andi sendiri gitu atau dari Masnya, kalau away enakan dari naik bis atau naik kereta gitu, yang bisa disambangi gitu. Kalau saya seumur-umur itu away gak pernah naik kereta bang. Jadi selalu buka tur bis sendiri. Itu sih. Tapi ya itu enaknya tur bis sendiri itu kan ngatur waktunya segala macam. Nah, gitu ngatur waktunya. Kalau kereta kan kita ngikut keretanya. Ngikut keretanya ya. Kalau bis kan kita ya tidur di bis, segala-galanya di bis juga. Yang paling berkesan pas away itu kemana? Entah ke Pulau Jawa atau luar Jawa? Wah, kalau away saya ngeri sih ya. Kalau saya sih away-nya soalnya ke Surabaya. Tahun berapa itu bang ya? Final Piala Presiden tuh bang. Jadi aku nyamar jadi ASK juga di sana. Singkatannya diganti, bukan Arema sampai Ketam. Arek Surabaya Kota. Itu sih bang, pengalaman paling menarik itu bisa dukung Arema di sana bang. Kebetulan skornya 2-2. Terus di Malang kita menang.
jadi juara Piala Presiden. Itu yang paling berkesan. Kalau Sampirman ini away kemana? Kalau mengesan sih kemana ya? Kemarin sih yang terakhir ke Magelang. Magelang lawan PSIS. Nah itu. Di situ kan kita kan sebelumnya kan sedikit panas lah dari Aremania sama dari supporter Semarang gitu. Tapi dari situ terus ada away lagi, alhamdulillah bisa 1 tribun bang. Nah, kalau yang sangat mesan ya yang ya bersama di Jack lah gitu. Terakhir itu waktu kapan ya? Ya Piala Presiden kalau nggak salah di GBK. Pas juara? Enggak. Pas kalah juga. Pas kalah juga, kalah mulu ya. Ya itu. Tapi kalau untuk away yang apa ya? Yang kadang bikin gak enak itu kalau naik kapal bang gitu. Jadi ke Bali gitu. Mesti kalau saya pribadi mabuk laut. Jadi yang ngurusin ya teman-teman gitu loh. Bukan mabuk yang lain gitu, mabuk laut. Pasti mabuk laut. Aduh ini. Nah, di situ guys. Kalau dari tadi sudah ya. Kalau dari abangnya sendiri? Kalau selain Malang. Gak sih jatuhnya main di kandang. Itu kalau nggak salah Piala Bayangkara Arema final. 2015 kalau nggak salah. Pas liga masih dibekuin itu kan kita mainnya turnamen tuh. Ya. Awalnya kan Piala Presiden kalau nggak salah. Piala Presiden tuh kayak Inter Island Cup gitu. Itu final Arema. Saya nonton lah ceritanya. Iya. Waktu lawan rival sebelah. Nonton saya ceritanya bawa motor. Dan saya juga lupa motor saya full stiker Jakarta. Yang lewatin di parkiran dulu utara apa selatan gitu di tribunnya mereka tuh. Dihadang lah sama dia orang. Tentunya langsung sama saya ngelihat bendera tulisannya kayak huruf Arab. Oh ya. Benderanya tuh warna kayak Thailand gitu kan. Merah, putih, biru. Iya. Pas saya lihat tolong sama mereka orang, dia ngehadang mereka yang itu. Iya. Dari situ saya lihat kok dia berani ya ke Jakarta ya. Kan saya orang Jakarta. Saya tanya, Mas dari mana? Dari Pasuruan. Jalur Gaza. Jagas. Oh alah, jalur Gaza Mas. Iya. Sudah nggak meragukan lagi saya. Makanya dari situ kok saya pikir saya orang sendiri ditolong sama ada 60 orang paling. Mereka. Wah berarti emang bukan slogan lagi. Jakarta Malang itu saudara bukan slogan lagi. Mereka juga berani kok mempertaruhkan nyawa demi saya kan. Dari situ ya saya coba cari sampai sekarang sih nggak ketemu sih teman-teman dari jalur Gaza. Kalau ketemu ya pengen bilang terima kasih segala macam. Ya pas lah 10 tahun lalu 2015 2025. Masih ada ya jalur Gaza ya? Masih ada. Pasuruan. Ada lagi mungkin? Bingung ya. Ya sudah lumayan lah untuk perbincangannya. Mungkin bisa next podcast kembali ya dengan Abang Menzawi tadi ya. Ya lumayan lah. Oke, Bang Menzo, terima kasih untuk waktunya, untuk perbincangan dari kami ASK TV ya. Semoga dilanjut lain waktu lagi next, Bang Menzo. Terima kasih untuk semuanya sudah menonton kami. Salam satu jiwa, Arema, Jack Mania.